Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek saya yaitu bel listrik sederhana. Oke, untuk kontensnya yang pertama ada latar belakang, tujuan, teori dasar, prosedur pembuatan bel listrik sederhana, prinsip kerja, yang keempat ada hubungan produk dengan STEM, hubungan balistik terhadap pelajaran IPA dan juga kesimpulan. Untuk latar belakangnya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin banyak memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, di mana segala hal yang banyak diterapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mesin ataupun elektronika, sehingga pekerjaan manusia dapat dikerjakan dengan mudah tanpa harus membuang tenaga dan dapat mempersingkat waktu. Berbagai alat rumah tangga hingga alat kerja kantor menggunakan alat elektronik, sehingga pekerjaan manusia jauh lebih ringan dan mudah. Sebagai salah satu contoh pemanfaatan mikrokontroler Arduino Uno yang dimanfaatkan sebagai pengontrol bel otomatis. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pengkontrol bel sekolah otomatis dengan menggunakan sistem pengaktifan bel sekolah secara otomatis menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Untuk tujuan dari proyek balistik sederhana, yaitu yang pertama, untuk merancang dan mengaplikasikan sistem kontrol alarm bel menggunakan Arduino Uno. Yang kedua, untuk merancang sebuah alat yang mampu melakukan komunikasi dengan perangkat lain atau Arduino dengan modul RTC DS1307 untuk mengaktifkan bel listrik secara otomatis. Yang ketiga, yaitu untuk dapat menciptakan alat yang dapat membantu meringankan semua orang yang membutuhkan bel listrik sederhana. Untuk teori dasarnya, yang pertama yaitu ada penelitian terdahulu. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa acuan pada penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menimbang tingkat efektivitas dan produktivitas dalam pembuatan rancang bangun bel listrik otomatis menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Penelitian yang dilakukan oleh Wiguno Wegik, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2011, yang berjudul Otomatisasi Bel Sekolah Berbasis Mikrokontroler AT89S52. Mikrokontroler yang digugunakan adalah jenis AT89S52 dan buzzer 12 volt yang digunakan sebagai tanda pergantian waktu kegiatan belajar mengajar, dan hasilnya adalah valid. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Mahfud Trigunawan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2011 yang berjudul Perencanaan dan Pembuatan Bel Tanda Pergantian Mata Pelajaran di Sekolah Berbasis Atmega 16. Prototipe bel tanda pergantian mata pelajaran ini dirancang menggunakan mikrokontroler Atmega 16. Yang kedua ada Arduino Uno. Jadi bahan dasar dari pembuatan proyek bel listrik sederhana ini yaitu kuncinya itu Arduino Uno, yang merupakan single board microcontroller yang dibuat untuk keperluan proyek elektronika multidisiplin agar lebih mudah diwujudkan. Desain dari hardware Arduino terdiri dari 8 bit Atmel AVR microcontroller atau 32 bit Atmel ARM, di mana desain tersebut bersifat terbuka atau open source hardware. Arduino Uno software terdiri dari compiler bahasa pemrograman standar dan sebuah bootloader yang dieksekusi dalam microcontroller. Yang ketiga yaitu bel listrik. Banyak sekali pemanfaatan elektromagnetik dalam kehidupan kita, salah satunya adalah bel listrik. Bel listrik bekerja menggunakan prinsip elektromagnetisme, yaitu pembuatan magnet sementara dengan cara dialiri arus listrik. Pada dasarnya, bel listrik terdiri atas dua elektromagnetik yang disebut solenoida, di mana setiap solenoida dililitkan pada arah yang berlawanan. Solenoida adalah penghantar melingkar yang berbentuk kumparan panjang. Medan magnet yang ditimbulkan oleh solenoida akan lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh sebuah penghantar melingkar, apalagi oleh sebuah penghantar lurus. Jika solenoida dialiri arus listrik, maka akan menghasilkan medan magnet. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan. Nah, ada alat dan bahannya. Yang pertama ada kabel, Arduino Uno yang penting, buzzer, resistor, lampu, sensor halangan, solder, papan triplek, dan juga gunting.
Untuk prosedur pembuatannya sendiri ada dua, yaitu yang pertama analisa sistemnya. Dalam perancangan bel listrik otomatis ini diperlukan sebuah input data berupa sinyal digital yang berasal dari keypad atau push button. Kemudian data inputan tersebut akan diproses oleh mikrokontroler Arduino dan sistem akan melakukan perintah. Setelah input yang berasal dari keypad atau push button akan memproses sebuah perintah untuk menentukan mode yang akan digunakan dan bel otomatis akan menjalankan mode tersebut untuk menentukan kapan saja waktu untuk mengaktifkan dan membunyikan bel. Yang kedua yaitu perancangan sistemnya. Arduino Uno dikaitkan dengan breadboard. Dalam breadboard terdapat sensor halangan dan lampu. Arduino diprogramkan melalui sistem komputer menggunakan coding. Jadi menggunakan kode ya. Ya, selanjutnya kemudian data inputan tersebut akan diproses oleh mikrokontroler Arduino dan sistem akan melakukan perintah. Prinsip kerja bel listrik sederhana. Nah, di sini ada contoh bel listriknya. Yang gambar pertama ini, lampu akan menyala warna hijau jika tidak terdeteksi adanya halangan di depan sensor bel listrik sederhana. Yang kedua, lampu otomatis akan menyala warna kuning apabila terdeteksi halangan di depan sensor bel listrik, akan tetapi sangat lemah. Yang terakhir, lampu otomatis akan menyala warna merah apabila terdeteksi halangan di depan sensor bel listrik sederhana dan secara otomatis bel akan berbunyi yang menandakan bahwa terdapatnya halangan di depan bel listrik sederhana. Selanjutnya ada pembelajaran STEM pada bel listrik sederhana atau Science, Technology, Engineering, and Math. Untuk sainsnya sendiri, pengetahuan faktualnya yaitu pembuatan bel listrik. Pengetahuan konseptualnya yaitu sistem diperintah oleh Arduino Uno. Untuk pengetahuan prosedural yaitu yang pertama menentukan alat dan bahan pembuatan bel listrik sederhana, merancang desain bel listrik sederhana, membuat bel listrik sederhana, dan menguji coba bel listrik sederhana. Untuk, pengetahuan metakognitifnya, bel dapat berbunyi secara otomatis. Yang kedua yaitu teknologi. Ada Arduino Uno, sensor halangan, buzzer, internet untuk mencari informasi terkait bel listrik sederhana, komputer untuk membuat laporan, dan LCD proyektor untuk menampilkan slide presentasi. Yang ketiga yaitu ada engineering. Yang pertama merancang bel listrik, yang kedua membuat bel listrik sederhana, yang ketiga, melakukan uji coba pada bel listrik. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap bel listrik sederhana. Dan yang terakhir yaitu melakukan perbaikan jika diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Yang terakhir yaitu math. Yang pertama, menghitung ukuran papan kayu yang akan digunakan sebagai rangka bel. Dan yang kedua yaitu menghitung harga dan banyaknya alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya, pembelajaran IPA pada bel listrik sederhana. Yang pertama ada fisika, prinsip elektromagnetisme dan sirkuit listrik. Nah, jadi pada pembelajaran bel listrik sederhana itu ada pembelajaran fisikanya, ada pembelajaran kimianya, dan juga ada pembelajaran biologinya. Untuk pembelajaran fisikanya yaitu prinsip elektromagnetisme, menggunakan penggunaan elektromagnet dalam bel listrik melibatkan konsep bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat yang dililitkan pada inti besi atau bahan feromagnetik dapat menciptakan medan magnet yang mempengaruhi inti besi, menyebabkan gerakan atau getaran yang menghasilkan suara pada bel. Yang kedua, fisikanya yaitu ada sirkuit listrik. Yang pertama, kerja bel listrik dengan Arduino melibatkan sirkuit listrik yang memungkinkan arus mengalir dari sumber daya atau Arduino ke bel melalui relay. Kontrol sirkuit ini memungkinkan penggunaan elektronika untuk menghasilkan suara pada bel. Yang selanjutnya ada pembelajaran kimianya, yaitu baterai atau sumber daya listrik. Baterai atau sumber daya listrik yang menyediakan tegangan pada Arduino memberikan energi untuk mengalirkan arus listrik melalui sirkuit. Kimia di balik sel baterai atau sumber daya listrik dapat melibatkan reaksi redoks untuk menghasilkan energi listrik. Nah, pada pembelajaran biologinya tidak ada ya. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil pembahasan tentang perancangan bel listrik otomatis berbasis Arduino Uno, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, dengan adanya alat bel listrik otomatis ini, maka pemilik tidak lagi membunyikan bel secara manual, sehingga dapat memperingan tugas pemilik. Yang kedua, bel dapat otomatis berbunyi apabila terdeteksi halangan di depan sensor.
Oke, thank you. Sekian dulu penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tata, tata titi tutu, tati tu.